Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Permata Nusa Kambangan. Saya harapkan teman-teman semua dalam keadaan sehat dan bahagia tentunya. Amin, teman-teman. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit tips ya, atau pemahaman yang sebetulnya saya sendiri kurang memahaminya, tapi kebetulan di sini ada Mbak Turyono atau Mas Turyono, salah satu pemerhati batu akik ya. Beliau juga sedikit tahu tentang apa yang dimaksud dengan motif-motif pada ring lawasan. Karena kita sendiri sering mengatakan batu-batu dengan kata-kata lawasan, khususnya di daerah Cilacap itu, tapi kita tidak tahu apa itu benar ring lawasan, emban lawasan, atau akik lawasan. Assalamualaikum, Mas Turyono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkenan ya nanti untuk berbagi informasi khususnya untuk batu yang menggunakan ring-ring lawasan. Biasanya batu-batu yang menggunakan ring lawasan otomatis dia adalah batu-batu lama ya. Ya, betul. Bisa dikasih contoh untuk teman-teman dan juga saya yang belum mengetahui apa itu ring lawasan atau ban lawasan. Karena supaya tidak terlanjur salah kaprah, sebagian orang menganggap yang namanya ring lama karena kependem di tanah, sebenarnya itu ring baru dikatakan ban lawasan. Ya. Menurut Mas Turyono itu seperti apa Mas? Atau ada pakemnya sendiri? Oh iya. Kebetulan dulu saya juga pernah ya, sebelum musim batu itu orang-orang tua saya juga suka batu dan saya Hmm? dikenalkan itu kalau setiap emban pada batu akik itu ada motif-motifnya itu yang lawasan. Hmm? Seperti contoh ada Garis-garis seperti ya? garis-garis seperti ini. Iya, 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 iya. Ini terus yang ini contohnya Iya. dan yang ini nih Ada biasanya ada maknanya, biasanya batunya batu-batu Sulaiman, batu cempaka madu, atau batu-batu yang ada combongnya lah, itu biasanya ada garisnya ini sesuai dengan batunya. Kadang orang kan kalau mau ngembanin lah bahasa Cilacapannya itu hmm? sama penjual akiknya biasanya dikasih tanda kayak gini, Disesuaikan dengan disesuaikan batunya dengan ya, batunya ya. Ini supaya matching mungkin ya. iya, kalau dalam ada, kalau menurut seperti keris lah ada pamornya kayak gitu. Saya juga baru tahu ini. Kanan kiri biasanya. Ini kalau istilah jalan misalkan ini kan ada 1 2 3 4 5 6 7, itu 7 melambangkan pitulungan 7. Oh, iya, 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 iya. Terus kalau diartikan 7 ada hitungannya Sri Lunggu Dunyo Loro Pati Sri Lunggu, berarti batu ini itu lunggu artinya lenggah, adab asor begitu. Jadi untuk pemakainya itu Supaya filosofinya lah iya, ya. Nah, ini lalu juga ada yang kayak gini, misalkan yang miring seperti ini ya, biasanya batunya batu junjung derajat, motifnya seperti junjung derajat lah, biasanya ringnya seperti ini, ada motif miringnya. itu garis juga mempengaruhi dari makna garis itu. Iya, mempengaruhi juga itu. Terus ini kan ada 3, berarti kalau dalam hitungan Jawa Sri Lungguh Dunyo, Dunyo dalam arti derajat ditingkatkan, dunia itu artinya kan dunia, berarti filosofinya itu Hmm. meningkatkan derajat lah, Biasanya dunia. untuk batu-batu Sulaiman seperti Sulaiman, junder ya, junjung iya. derajat ya. Oke, lalu Ini kan ada lagi ini banyak banget mal ini. ya, 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 itu apa namanya itu? Ini biasanya kalau kayak gini tuh motifnya kelabang sewu. Kelabang Sewu. Iya, Ada maknanya ada Mas? maknanya. Biasanya ini batu-batu bermotif lebih dari 5 warna atau 3 panca warna lah. Iya, Biasanya kan iya, iya. batu-batu lawasan kayak gitu. Itu maknanya apa? Ini kan kelabang sewu artinya ya apa ya? Ya banyak rezeki biasanya, supaya Hmm, anak keturunannya bisa
kayak seperti pagar lah, di pagar gaib kayak gitu dulu. Iya iya iya. Luar biasa ya. Jadi dari cincin atau ringnya saja sudah ada makna filosofi tersendiri. Kemudian yang ini? Ini juga ada nih, 1, 2, yang ini akak lurus ya, garisnya lurus ke Iya. bawah, ini juga ke bawah, yang ini ada yang ketiga ini. Iya iya ada garis ya. Iya, ini juga ada maknanya juga ini, segitiga. Apa itu maknanya, Mas? Ini kalau nggak salah ini, kalau dalam itu melatih ronce ini. Melatih ronce ya. Biasanya untuk batu-batu apa itu? Batu-batu yang berwarna hijau, biasanya hijau ke agak kuning juga, batu-batu giok, atau kalau sekarang ya banyak kan batu hijau, mungkin bisa diringin kayak gini, yang menurut ring lawasannya kayak gini lah. Jadi pengertian emban atau ring lawasan itu ring yang masih menggunakan pakem ataupun pamor menyesuaikan batunya ya gitu ya Mas Dur. Iya, betul sekali. Karena kita itu ya, saya juga sama ya, pemerhati untuk cincin, batu akik itu ada kesalahpahaman di kalangan kawan-kawan kita yang menganggap ya tadi saya sampaikan batu atau emban titanium yang terpendam di tanah terus ditemukan jadinya emban lawasan, batu lawasan, itu kan salah kaprah. Padahal orang-orang kita dulu itu membuat cincin itu ada maknanya, nggak ngawur, nggak sembarangan kan gitu. Iya, betul sekali. Oke, ada lagi Mas Tur? Kayaknya udah nggak ada, ini cuma 4 ya untuk contoh inilah. Iya iya. Sebenarnya masih banyak sekali loh. Sebenarnya ada Iya, banyak ya untuk mungkin teman-teman juga di rumah mungkin ada yang punya, kalau benar-benar itu lawasan, ring-ring lawasan. Pasti contohnya ada garis-garisnya lah, kayak gini lah. maksudnya ini pengertian ring lawasan itu yang masih ori dengan batunya sepaket ya, bukan Iya, ring lawasan dicopot kemudian dipakai batu tertentu. iya. Kemudian untuk batu permata apa ada juga ada simbol-simbol tertentu atau makna-makna tertentu di batu permata? Ya biasanya ada mas. Gimana? Ini kan nggak ada contohnya, Ada gambarannya contohnya aja. sih, Gambarnya seperti apa untuk garis-garisnya? biasanya yang di gigi juga ada batu-batu permata safir atau rubi, Hmm, biasanya juga kan di, pakai gigian itu, iya. juga ada garis-garisnya. Biasanya Hmm, garisnya ya kayak gini lah, kayak gini, cuma agak kecil, ini kan garisnya lurus banget, iya, juga panjang, iya. biasanya cuma segini lah setengahnya. Itu buat batu permata biasanya kayak gitu. Ada nggak? Maksudnya maknanya pernah? Iya, setahu Mas Turyono itu maknanya apa itu? Itu katanya sih untuk apa ya, untuk membedakan batu Jawa atau batu mulia kayak gitu. Oh, gitu ya. Jadi dia lebih pendek untuk di garis-garisnya ya. Iya, batu Jawa dalam arti batu Nusantara lah, Iya, batu iya, seperti iya. Kalsedon atau batu Sulaiman dan yang lain-lain. Ini untuk pakem ini biasanya dipakai di Jawa khususnya atau di luar Jawa juga memakai pakem itu. Khususnya zaman dulu loh ya. Kita cerita zaman dulu. Ini kan ring lawas kan, lawas itu kan dulu maksudnya. Kalau setahu saya sih ada di Jawa, tapi nggak tahu kalau di Bali, atau mungkin ada ukirannya sih ya kalau di Bali, atau di daerah Hmm, lain juga pasti ada lah, ada artinya, masing-masing daerah pasti ada artinya oke. itu. Oke, itu aja ya teman-teman. Sedikit informasi yang disampaikan oleh Mas Turyono atau Mbah Turyono. Beliau adalah salah satu pemerhati batu akik, batu unik, batu langka, dan batu-batu yang bertuah juga. Terima kasih informasinya Mbah Turyono, Mas Turyono. Semoga bisa bermanfaat ataupun menambah wawasan untuk teman-teman yang belum tahu bahwa ternyata ring-ring yang ada motifnya itu sebenarnya ada makna filosofinya bagi yang tahu. Karena zaman dulu orang dulu itu memang selalu memfilosofikan ataupun apa-apa itu dimaknai. Tentunya dengan makna-makna yang baik. Iya. Oke. Ada pesan-pesan untuk teman-teman channel Permata Nusa Kambangan, Mbah? Ya kiranya segitulah untuk berbagi pengalaman atau pengetahuan. Ya bila ada yang lebih tahu, silakan di komen atau di itu ya, di
apa aja namanya? Subscribe. Iya, Like and subscribe. soalnya ya saya juga masih dalam belajar gitu. Itu menurut saya gitu. Oke. Terima kasih sekali lagi Mas Turyono, Mas Turyono. Tadi itu aja ya teman-teman. Untuk teman-teman yang belum tahu ataupun yang sudah tahu lebih tahu, bolehlah untuk komentar di kolom komentar informasi yang tadi disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah like, share, dan subscribe channel ini.